Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini dan di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kemudian tidak lupa sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita banyak ucapkan terima kasih kepada Bapak Takmir Masjid dan yang ikut serta dalam terselenggaranya kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan mungkin karena masih istilahnya ada sisa-sisa lebaran, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita setiap hari Selasa ba'dal maghrib di Masjid As-Salam ini tentang tafsir surat Al-Fatihah yang kita ambil dari sebuah kutip atau buku kecil yang berjudul Tafsirun wa Bayanun li'a'dham suratin fil Quran. Tafsir dan penjelasan surat termulia di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Namun sebelum kita membaca kitab ini, ada beberapa muqaddimah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, karena ini edisi perdana kajian kita secara umum setelah liburan Ramadan, terkhusus juga edisi perdana di Masjid As-Salam ba'dal maghrib ini, maka untuk sekedar mengingatkan kita kembali, memotivasi, menyemangati kita kembali dalam belajar ilmu agama, perlu kita ingatkan tentang nas-nas ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan keutamaan, kedudukan dan kewajiban belajar ilmu agama. Sekali lagi, untuk lebih menyemangati kita dalam belajar ilmu agama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Kata para ulama, Allah menggandengkan penyebutan malaikat dengan orang-orang yang berilmu, menunjukkan kedudukan ilmu agama dan orang-orang yang berilmu agama tersebut. Maka selayaknya untuk kita raih kedudukan tersebut. Demikian pula Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Maka ini adalah motivasi yang harus kita raih untuk kita menjadi orang-orang yang berilmu. Apalagi dalam Al-Quran banyak sekali Allah mencela kejahilan atau orang-orang yang jahil, yang tidak paham ilmu agama. Di antaranya ucapan Nabi Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Beliau ucapkan kepada Bani Israel yang meminta dibuatkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah juga berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan kaumnya yang menyembah bulan, bintang, matahari. Ketika beliau mengalahkan hujah orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut, Allah katakan narfa'u darajatin man nasya, kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ai bil ilmi, Allah angkat derajat mereka dengan ilmu. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tidakkah kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah di dunia wal akhirah? Apalagi ini yang merupakan fakta di lapangan. Kata para ulama, kita ingat contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Mereka hidup, ya, kalau Abu Hanifah hidup di abad kedua Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Namun nama beliau terus dikenang sepanjang masa. Padahal di zaman itu banyak orang kaya. Di zaman itu banyak orang-orang yang punya kekuasaan kedudukan. Namun nama mereka lebih dikenang oleh umat, bukan karena kedudukan dunia mereka, bukan karena harta mereka, namun karena ilmu yang mereka pegang erat, yang mereka pahami dan yang mereka sampaikan kepada umat. Meskipun mereka tidak mengharapkan itu semuanya, namun ini janji Allah, yang berilmu akan Allah angkat derajatnya fi dunia wal akhirah. Semoga Allah mengangkat derajat kita fi dunia wal akhirah. Kemudian itu diantara beberapa ayat tentang keutamaan ilmu agama dan yang diberi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis banyak sekali Rasul menyampaikan keutamaan, kedudukan belajar ilmu agama. Di antaranya Rasul mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib atas setiap muslim. Rasul mengatakan lagi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Kata para ulama, yang tidak paham ilmu agama tidak akan ada kebaikan pada diri orang tersebut. Karena bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah kalau tanpa ilmu tersebut? Sekali lagi Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang
melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju surganya kelak. Lebih dari itu, Rasul SAW melanjutkan sabda beliau tadi dengan sabda beliau, wa mastahma qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Malaikat Allah akan mengelilingi majlis mereka, dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga majlis kita ini termasuk dalam sabda Rasul tadi. Ini sekali lagi motivasi dari Rasul SAW untuk kita belajar ilmu agama, terutama di masjid Allah. Dan ini salah satu kata para ulama, cara memakmurkan masjid Allah. Insya Allah kita semuanya tahu bagaimana keutamaan memakmurkan masjid. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memakmurkan masjid bukan hanya dengan salat berjamaah, ya itu yang paling utama. Namun di antara cara memakmurkan masjid Allah juga dengan majelis ahli ilmu. Sebagaimana Rasul dahulu memakmurkan masjid beliau, para sahabat, dengan talabul ilmi, belajar dan mengajar ilmu agama. Ini sekali lagi salah satu cara memakmurkan masjid dengan kata Rasul tadi, mempelajari Al-Quranul Karim. Dan kita juga ingin mengamalkan hadis tersebut, khususnya dalam mengajar dan belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Ini mirip dengan yang tadi. Barang siapa melakukan perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah akan berikan petunjuk menuju surganya. Kemudian Rasul mengatakan lagi, wa innal malaikata la tadau ajrihataha ridwan li talibil ilmi bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya sebagai bentuk ridha terhadap para penuntut ilmu agama. Malaikat saja memuliakan para penuntut ilmu agama. Luar biasa kedudukan ilmu agama dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Rasul melanjutkan lagi sabda beliau, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu agama, itu dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Luar biasa keutamaan belajar ilmu agama dan orang yang berilmu agama. Semua, kata Rasul, yang di langit dan di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu agama ataupun orang-orang yang belajar ilmu agama. Rasul melanjutkan lagi sabda beliau, wa inna fadlal alim alal abid kafadil qamar ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah namun bukan orang alim, seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang yang ada. Ya, bintang yang segitu banyaknya lebih terang mana dengan satu bulan? Terang mana? Ini keutamaan orang yang berilmu agama dibandingkan orang yang ahli ibadah namun bukan ahli ilmu. Rasul melanjutkan lagi sabda beliau, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi.
Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan harta dinar maupun dirham, walakin yuwarithul ilma. Namun para anbiya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa mengambil warisan para nabi tersebut, maka dia mengambil bagian yang sangat banyak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, sungguh luar biasa kedudukan, keutamaan belajar ilmu agama. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Miftah dari Sa'adah di jilid yang pertama, beliau menyebutkan lebih dari 150 keutamaan belajar ilmu agama, baik dari ayat, dari hadis ataupun dari ucapan para salafus saleh. Di antaranya ada ucapan dari sahabat Rasul yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wal bahthu anhu jihad. Belajar ilmu agama termasuk bagian dari jihad di jalan Allah. Bahkan Abu Darda sahabat Rasul SAW waradhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi akli wa ra'yihi. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka kurang akal ataupun kecerdasannya. Sekali lagi, tidak diragukan lagi bagaimana kedudukan, keutamaan belajar ilmu agama. Maka sungguh rugi kalau kita masih bermalas-malasan dalam talabu al-ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, pertolongan kepada kita semuanya untuk istiqomah dalam belajar agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kemudian muqaddimah yang kedua masih berkaitan dengan thalabul ilmi, sebagaimana para ulama senantiasa mewasiatkan, menasihatkan kepada kita untuk ikhlas dalam thalabul ilmi. Jaga niat, perbaiki niat. Jangan sampai ada yang mengotori niat tersebut, karena Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi yang tidak ikhlas dalam belajar ilmu agama. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan karena Allah, namun barang siapa mencari ilmu agama untuk mendapatkan urusan dari dunia, maka dia tidak mendapatkan bau dari surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya para ulama dalam kitab-kitab hadis misalnya seperti Sahih Bukhari atau Arba'in An-Nawawiyah mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kenapa ulama mencantumkan hadis ini di awal kitab mereka? Tujuannya untuk menasehati kita semuanya agar dalam belajar ilmu agama atau sebelum jauh-jauh belajar ilmu agama, koreksi niat, perbaiki niat, ikhlaskan niat kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ilmu tadi nggak akan mungkin kita bisa raih tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, awwalu man tusa'ar bihimun nar thalatha. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dimasukkan ke neraka. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama namun tujuannya untuk dikatakan alim, belajar Al-Quran untuk dikatakan qari. Naudzubillahi min dzalik. Maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muqaddimah yang ketiga ini berkaitan dengan penulis kitab, sebagaimana dalam peribahasa kita tak kenal maka tak sayang, maka perlu sedikit kita sampaikan biografi penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Beliau adalah salah satu ulama yang asalnya dari Syria. Beliau terlahir
tahun 1925 Masehi, atau kalau Hijriahnya 1344. Kemudian beliau meninggal dunia di kota Mekah tahun kurang lebih 2010. Berarti usia beliau kurang lebih kalau Masehi 85 tahun waktu meninggal dunia rahimahullah. Dan alhamdulillah, saya pribadi ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakanlah. Alhamdulillah pernah beberapa kali berkunjung ke rumah beliau waktu kita mahasiswa di kota Madinah. Kalau kita umroh, kita terkadang berziarah ke beliau atau mampir ke rumah beliau, di antaranya untuk talabu al-ilmi bersama sebagian teman-teman mahasiswa waktu itu. Dan luar biasa, beliau sangat kasih sayang kepada talabul ilmi. Di antaranya, kalau kita pulang dari rumah beliau pasti disangui kitab-kitab beliau. Di antaranya yang kita kaji ini. Ini hadiah beliau dari beliau langsung, dari penulis langsung. Ya mungkin ada kurang lebih 10 kitab karangan beliau yang sekali lagi kita diberikan hadiah langsung ya dari beliau rahimallahu taala. Dan beliau terkenal sebagai salah satu murid daripada ulama al-hadis abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Dan alhamdulillah dalam beberapa kajian kita sudah pernah mengkaji beberapa buku beliau, dan buku beliau rata-rata seperti ini, kecil, ringkas, singkat, namun padat isinya. Di antara yang sudah pernah kita kaji tempat yang lain, yaitu kitab Minhaj Firqatun Najiyah, kitab atau kuteb Kaifa Nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran. Demikian pula mungkin yang online kita mengkaji Siamu Ramadan. Ya, kalau edisi Ramadan pernah kita buat ceramah pendek, itu dari buku beliau Siam Ramadan. Dan alhamdulillah kita sekarang akan mengkaji kitab atau kutub beliau yang lain, tafsir surat Al-Fatihah dengan judul Tafsirun wa Bayanun li A'dham Surah fil Quran. Ya, mungkin itu mukaddimah dari kita. Langsung sekarang kita masuk ke mukaddimah kitab. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu kebiasaan para ulama memulai kitab mereka dengan basmalah dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim, yang setiap suratnya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula mengikuti jejak Rasul SAW, karena Rasul kalau mengirim surat kepada para penguasa mendakwahi mereka pada waktu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, wa nasta'inuhu meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh memohon ampun kepadanya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan dari kejelekan perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini bagian dari tadi yang kita sebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah adalah pembukaan pengajian khutbah atau ceramahnya Rasulullah SAW. Dan ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau antum punya kitab Sahih Muslim, hadis tentang masalah khutbah Jumat, Rasul sering kalau khutbah Jumat memulai dengan ucapan ini. Makanya dinamakan dengan khutbatul hajah.
khutbah yang Rasul sering sampaikan dalam setiap hajat beliau. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud, kata Abdullah bin Mas'ud, kana Rasul SAW yu'allimuna khutbatul haja fin nikah wa ghairihi. Rasul dahulu sering mengajarkan kepada kita khutbatul haja di acara pernikahan atau khutbah nikah dan selainnya. Artinya khutbah Jumatnya Rasul, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, kajian ceramah Rasul SAW itu sering dimulai dengan innal hamdalillah. Makanya kita dalam kajian-kajian kita, ceramah kita, khutbah kita sering ya kita mulai dengan innal hamdalillah dan seterusnya, itu dalam rangka mengikuti sunnah Rasul SAW. Dan sekali lagi hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dan khutbatul hajah ini luar biasa dahsyatnya, maknanya, kandungannya, tentunya bagi yang memahami isinya. Dan itu terjadi pada seorang sahabat Rasul. Ini juga ada dalam Sahih Muslim kisahnya, yaitu kisah Dimad bin Tha'labah al-Azdi. Ada seorang yang bernama Dimad bin Tha'labah al-Azdi. Dulunya dia musyrik. Kemudian dia datang ke kota Mekah. Dan dia ini terkenal dulunya profesinya sebagai ahli ruqyah, namun ala jahiliyah. Pengobatan alternatif ala jahiliyah. Dia mendengar istilahnya gosip Rasul itu gila, karena orang musyrikin pada waktu itu kan menggosipi, menyebarkan gosip ataupun tuduhan terhadap Rasul itu syairun majnun, penyair yang gila. Dimad bin Tha'labah, dia ini asalnya dari Yaman, datang ke kota Mekah. Ketika mendengarkan gosip tersebut, beliau mengatakan dalam dirinya, kalau aku bertemu dengan Muhammad, aku akan menawarkan ruqyaku, pengobatanku. Semoga Allah menyembuhkan lewat tanganku. Dan Allah pertemukan beliau dengan Rasulullah SAW. Dan betul, ditawarkan pengobatan tersebut kepada Rasul. Rasul sebelum menjawab iya atau tidak, Rasul membawakan khutbatul hajah ini. Innal hamdalillah nahmadu, sampai yang disampaikan oleh penulis tadi. Nggak sampai, ada tambahan ayatnya dan seterusnya, tapi Rasul potong sampai di sini saja. Wa asyhadu alla ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Dimad bin Tha'labah al-Azdi, karena beliau orang Arab dari Yaman waktu itu, yang betul-betul paham apa yang disampaikan Rasul, dia mengatakan, aku pernah mendengar semua ucapan manusia, mendengar ucapan dukun, mendengar ucapan para penyair atau sastrawan lah. Namun aku belum pernah, kata Dimad bin Tha'labah, mendengarkan ucapan yang sedahsyat, seindah ini. Sampai beliau mengatakan, ulangi ya Rasulullah ucapan tersebut. Sampai juga beliau mengatakan, hatiyadaka ubayyi'uka alal Islam. Wahai Rasulullah, berikan tangan, aku akan membaiatmu untuk masuk Islam. Subhanallah. Ini sekali lagi, bagaimana seorang Dimad bin Tha'labah masuk Islam karena apa? Ya, mendengarkan khutbatul hajah tersebut. Ya. Sedikit kita mau sampaikan isinya. Kalau intinya secara global, ini bagaimana ketergantungan hati kepada Allah. Yang pertama, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Pujian kepada Allah karena nikmat Allah luar biasa atas kita. Bahkan Rasul pun ketika mendapatkan musibah tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala pujian bagi Allah atas segala keadaan. Kalau ada musibah yang menimpa kita, apapun musibah itu, dibandingkan nikmat Allah hanya sedikit. Makanya apa? Terus kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan Rasul sering mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang ada ucapan alhamdulillah. Bangun tidur apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Setelah saya makan apa doanya? Alhamdulillah juga. Ya. Luar biasa. Ini agar manusia betul-betul bersyukur kepada Allah.
Nikmat Allah luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian wa nasta'inuhu, kita mohon ampun atau mohon pertolongan kepada Allah. Kata para ulama, innal hamdalillah nahmaduhu. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah, takdir Allah semuanya baik. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Adapun perbuatan kita itu ada dua. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Perbuatan manusia ada baik ada jeleknya. Kalau perbuatan Allah semuanya baik, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Perbuatan kita ada yang baik ada yang jelek. Perbuatan yang baik harus kita minta tolong kepada Allah. Dan itu diantara hikmah, makna yang tersirat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah gandingkan antara ya Allah kami beribadah kepadamu saja dan kami minta tolong kepadamu. Digandingkannya ibadah dengan minta tolong kepada Allah, karena kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Ini sekali lagi harus kita camkan dalam diri kita. Kita bisa meraih segala kebaikan, entah urusan dunia ataupun akhirat, itu semuanya karena pertolongan dari Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita mendengarkan muadzin mengatakan hayyalas shalah, kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Adapun perbuatan jelek yang kita lakukan, maka harus kita minta ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Kata Rasul, wa khil khata'in at-tawwab, sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kata para ulama, orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci dari kesalahan, namun orang yang bertakwa itu adalah orang yang beristighfar, bertobat setelah jatuh ke dalam kesalahan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika jatuh ke dalam kekejian atau mendolimi diri mereka, mereka pun ingat kepada Allah dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbuatan jelek harus diiringi dengan istighfar kepada Allah, dan keutamaan istighfar luar biasa. Sampai-sampai ada riwayat dari Al Hasan Al Basri rahimahullah, ada istilahnya 3 pasien beliau, ada 3 orang curhat kepada beliau. Yang pertama curhat tentang kemiskinan, maka Imam Al Hasan Al Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan istighfirillah, mohon ampun kepada, istighfar kepada Allah. Pasien yang kedua mengatakan, aku tertimpa musibah berupa istilahnya mandul atau tidak punya anak. Beliau tetap mengatakan istighfirillah, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga curhat tentang ekonomi, kemiskinan, tetap beliau mengatakan istighfirillah. 3 problematika, 1 obatnya istighfirillah. Ketika ditanya oleh sebagian orang, ya Al Hasan Al Basri, wahai Imam, 3 orang datang kepadamu curhat dengan permasalahan problematika yang berbeda-beda, tapi kok resepnya cuma 1, istighfirillah. Maka kata Al Hasan Al Basri, resep itu bukan dari diriku, namun itu firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah berfirman dalam surat Nuh, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau sudah istighfar minta ampun kepada Allah, apa keutamaannya? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat atas kalian. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah akan mencurahkan harta dan anak keturunan. Ini sekali lagi keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup istighfar saja, namun juga kalau sudah jatuh ke dalam kejelekan, kesalahan, minta perlindungan kepada Allah dari akibat perbuatan maksiat dosa tersebut. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa kita.
Karena Allah mengatakan innan nafsala amaratun bisu. Jiwa itu menyuruh kepada kejelekan. Setelah jatuh ke dalam kejelekan, beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Untuk selanjutnya minta perlindungan jangan sampai jatuh lagi ke dalam dosa maksiat karena kejelekan diri kita sendiri. Kemudian juga minta perlindungan kepada Allah jangan sampai musibah itu menimpa kita karena sebab dosa kita tersebut. Intinya sekali lagi, semuanya ini berkaitan dengan ketergantungan hati kepada Allah. Fisarra'i wa dharra, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kita beribadah, bermaksiat, ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi oleh Rasul, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah. Makanya kita mohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, minta keistiqomahan. Itu utama selesai Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan banyak sebetulnya memberikan pengajaran kepada kita. Di antaranya bagaimana kita beribadah kepada Allah. Makanya terus harus kita lanjutkan. Di antaranya minta tolong kepada Allah agar tetap diberikan istiqomah. Karena sekali lagi tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah harus kita minta kepada Allah dan harus kita berkorban menggapai hidayah tersebut. Hidayah istilahnya tidak gratisan, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Makanya Allah mengatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mencari jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Contoh sahabat Rasul Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu jauh-jauh dari Persia datang ke kota Madinah untuk mencari hidayah, mencari kebenaran. Allah berikan hidayah kepada beliau masuk al-Islam. Namun sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Contohnya Abu Lahab, pamannya Rasul, yang dekat dengan Rasul, kerabatnya Rasul. Ketika Rasul dakwai tauhid, malah Rasul dicaci maki. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau ya Muhammad, apakah karena dakwamu ini kami dikumpulkan? Maka Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Sudah datang kebenaran ditolak. Allah sesatkan, dan kalau sudah Allah sesatkan tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kemudian khutbatul hajah di sini ditutup dengan dua kalimat asyhada, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya tidak ada sembahyang hak kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini sekali lagi potongan dari khutbatul hajah. Lanjutannya seperti yang kita sering sampaikan, dengan ditambah 3 ayat dari surat Ali Imran, An-Nisa, dan juga Al-Ahzab dan seterusnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah berkata, amma ba'du fa inni uqaddimu lil qurra tafsir suratil Fatihah li annaha a'dham suratin fil Qur'an. Aku sampaikan kepada para pembaca tafsir surat Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah adalah surat yang termulia di dalam Al-Quran. Insya Allah akan ada penjelasannya tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Di antaranya Ummul Al-Quran, induk Al-Quran. Makanya dikatakan surat yang termulia surat Al-Fatihah, karena itu induknya Al-Quran. Intisari Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Ini salah satu motivasi beliau menulis kuteb atau buku kecil ini, dan juga ini motivasi kita belajar dan mengajarkan hal ini karena ini termasuk surat termulia di dalam Al-Quran. Motivasi yang berikutnya, wali annal musalliya yaqra'uha fi salatihi, karena orang yang salat harus membaca atau mendengarkan surat Al-Fatihah ini. Bahkan ini termasuk rukun salat. Kalau kita salat sendirian nggak membaca Al-Fatihah, nggak sah salat kita. Kalau kita bersama imam, kita mendengarkan bacaan imam. Sekali lagi, surat Al-Fatihah selalu mengiringi orang yang salat. Kata beliau, fakana li zaman alaihi
an yafhama maknaha. Maka wajib bagi setiap orang yang salat untuk memahami surat Al-Fatihah ini. Ya, karena ini selalu dia baca, selalu dia dengarkan setiap salat. Entah salat wajib maupun salat sunnah. Liyakhsha fi salatihi, dan agar kita bisa khusyuk dalam salat kita. Di antara cara meraih kekhusyukan dalam salat, memahami isi ataupun makna dari yang kita baca. Di antaranya dari surat Al-Fatihah. Liyakhsha fi salatihi wa yadkhul fi qaulillahi ta'ala, dan agar kita termasuk dalam firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Kemudian kata Syekh, wa hadis suratu jama'at anwa'at tauhid. Surat ini mengumpulkan macam-macam tauhid, atau 3 macam tauhid: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Insyaallah pada waktunya akan kita sampaikan dari ayat-ayatnya nanti. Ya, insyaallah pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.